Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Windy Hastuti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Video ini berisikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1, yaitu pendidikan berpihak pada murid, yang disajikan dalam bentuk komik video animasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Menurut kalian, pelajaran matematika Pak Aswan kemarin tentang sudut ganda bagaimana? Asik loh. Ya, walau di awal aku sempat kaget sih. Tahu-tahu disuruh isi G-form. Kirain mau langsung pretest. Ternyata Pak Aswan mengadakan asesmen diagnostik untuk mengetahui bakat dan minat kita. Iya ya, menyenangkan ya. Apalagi walau kita diberi modul, namun kita juga dibolehin belajar dari berbagai macam sumber belajar. Iya, bener tuh. Karena aku juga kurang paham kalau belajar dari buku paket. Makanya aku tadi belajar pembuktiannya dengan buka video pembelajaran dari YouTube loh. Alhamdulillah, lebih mudah memahaminya. Ya, walau masih dengan sedikit bantuan penjelasan dari Pak Aswan sih. Sedangkan aku karena lupa bawa buku paket, akhirnya aku memilih browsing materi di Google saja. Hehehe. Kalau aku pakai aplikasi Ruang Guru. Iya, jadi ingat nih, kemarin itu aku pembuktian rumus sudut gandanya dengan menurunkan dari rumus penjumlahan A ditambah A itu. Kalau aku dengan mengurangkan 3A min A. Caramu atau caraku kemarin dibenarkan semua loh oleh Pak Aswan. Iya, kita dibebaskan memilih proses yang kita mau. Ingat, enggak kata Pak Aswan, kita kalau mau lebih menguasai materi ini, kita harus banyak latihan loh. Ingatlah. Makanya, ayo belajar bersama. Ngomong-ngomong, tugas dari Pak Aswan untuk memahami sudut ganda, mau kalian bikin seperti apa? Kalau aku sih, mau aku bikin PPT saja. Kalau aku, mau aku buat poster saja biar bisa aku tempel di dinding kamarku. Jadi, setiap hari aku bisa melihatnya. Kalau aku, mau aku bikin lagu saja. Intinya, belajar dengan Pak Aswan tuh kita kayak merdeka ya. Ayo lanjut belajarnya. Maaf Pak Aswan, boleh minta waktunya sebentar? Oh, siap Ibu. Silakan. Ada apa ya? Hehehe. Ini loh, saya mau bertanya. Apa itu pendidikan berpihak pada murid? Oh, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid adalah pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Oh, begitu ya Pak. Nah, lalu tujuannya apa ya? Tujuan dari pendidikan harus berpihak pada murid adalah memberikan kemerdekaan belajar pada murid sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam dirinya agar murid selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu berarti murid sebagai manusia merdeka ya Pak? Manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri.
Betul sekali, Ibu. Murid dapat belajar dengan bebas, tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas juga mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitasnya. Wah, berarti memperhatikan bakat dan minat murid ya, Pak? Nah, kita sebagai guru, bagaimana caranya untuk mengetahui bakat dan minat murid ya, Pak? Dan seperti apa itu? Kita, guru, dapat melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, Ibu. Kalau Ibu mau tahu contohnya, nanti saya kirimi G-form saya tentang asesmen diagnostik bakat dan minat murid punya saya. Satu lagi, mohon diingat Ibu, cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu ya lo ya. Iya ya, Pak. Anak zaman sekarang lebih menguasai teknologi dibandingkan kita dulu waktu seusia mereka. Jadinya, kita sebagai guru harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman ya, Pak. Super sekali Ibu. Ya, agar murid kelak dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan ataupun keterampilan murid seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Totalitas tanpa batas ya, Pak. Seperti trilogi pendidikan KHD, guru itu harus bisa menjadi Engarso Sung Tulodo, Eng Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ya, itu tugas besar buat kita, Bu. Intinya, dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Mungkin tidak cuma guru ya, Pak. Orang tua juga dapat ikut serta dalam memberikan motivasi sehingga potensi anak bisa muncul dan berkembang dengan baik. Saya sudah menerapkan student center learning dan disambut baik anak-anak loh Ibu. Hebat, Pak. Terima kasih banyak ya sudah mau saya ajak diskusi. Baiklah, Pak. Saya akan mulai mengubah pembelajaran saya menjadi student center learning. Semoga sukses Ibu. Kalau begitu, saya pamit lebih dulu ya. Ini, saya mau menyerahkan surat tugas untuk Pak Imam. Amin. Oh iya, silakan Pak. Sekali lagi, terima kasih ya. Berikut dokumentasi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Windy setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpihak pada murid. Penanaman karakter melalui 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sedangkan untuk pengembangan bakat dan minat murid melalui literasi dan berbagai macam ekskul. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Adapun tantangan yang harus dihadapi, yang pertama, pembelajaran masih belum merdeka sepenuhnya. Di antaranya, anak belum bisa mandiri, sumber belajar pun masih terbatas. Adapun solusi yang tepat untuk hal ini adalah penerapan pembelajaran yang merdeka belajar, di antaranya dengan menanamkan kemandirian pada diri murid. Sumber belajar dapat berasal dari cetak maupun digital. Tantangan yang kedua, guru belum bisa adaptif karena kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun solusi untuk hal ini adalah guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar, atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid.
bunga mawar dan bunga cengkeh. Cukup sekian dan terima kasih.